Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Mushola Taqwa Bapak Ustadz Maktuh, yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Bapak Rahman, sekaligus Bapak Ketua RT 03. Alhamdulillah. Bapak hadirin jamaah yang sama-sama hadir, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak-bapak semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Jumat malam Sabtu kita bisa hadir di tempat yang mulia dalam rangka bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita. Yang pertama, alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim sambil menunggu datangnya waktu isya. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat yang mulia ini menjadi wasilah. Yang pertama, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah angkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga terlipat curah kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak hadirin, begitu juga ada ibu-ibu di belakang. Pada malam hari ini saya ingin sedikit menjelaskan daripada isi kitab Al-Barjanggi. Walaupun bulan maulidnya sudah berlalu ya, tapi masih di awal ya, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, tidak ada salahnya kita belajar membacanya, belajar juga artinya. Mudah-mudahan menjadi renungan buat kita semua. Dan kita bacakan suratul Fatihah untuk pengarang atau penyusun kitab ini, yaitu Sayyid Ja'far Al-Barjanggi. Beliau lahir di kota Madinah. Mudah-mudahan saya yang belajar menyampaikan senantiasa Allah berikan kemudahan dan kelancaran, dan mudah-mudahan kita niatkan mengirim Fatihah untuk beliau. Beliau senantiasa diterima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terangi dan Allah lapangkan alam kuburnya dan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli natin shalih wa ala hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila Sayyid Ja'far Al-Barjanggi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Di atasnya ada kalimat sebelum bismillah. Terus bab yang pertama abtadiul imla bismidzatil aliyah mustajirran faidal barakat ala ma ana lahu wa aulah. Biasanya dulu saya waktu kecil kemarin kita pernah juga maulid di An-Nur ya. Semenjak kecil kita sudah belajar kitab Al-Barjanggi yang isinya
menceritakan tentang bagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai nur kenabiannya berpindah-pindah sampai dengan beliau lahir, begitu juga sejarah perjuangannya. Mungkin tidak akan selesai dalam satu pertemuan, tapi paling tidak secara detail tiap bab, diambil saja yang penting-pentingnya. Ya mudah-mudahan menjadi ilmu buat saya, menjadi ilmu buat kita semua. Yang paling penting bagi kita tentunya, kalau maulid tiap tahun kita adakan, tidak ada perubahan sikap, perilaku, dan suri tauladan yang sudah beliau contohkan kepada kita, tidak bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin masih belum berbekas ya peringatan maulid untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan kita membaca al-maulid ini, ya sirah nabawiyah, timbul kecintaan kepada baginda Rasul yang dibuktikan dengan pelaksanaan yang teramat sangat berat, yaitu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Diawali dengan kalimat al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Kata Sayyid Ja'far al-Barjandi, al-jannatu wa na'imuha, surga dan kenikmatannya, sa'dun, ini keberuntungan, kebahagiaan buat siapa? Limay yusalli, bagi orang yang bersalawat, wa yusallimu, dan mohon keselamatan dan keberkahan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan pertama yang bisa kita cerna daripada kalimat tersebut, seandainya kita mau surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, maka banyak-banyakin apa? Banyak-banyakin baca sholawat. Salawatnya salawat yang mana? Kan banyak salawatan. Saya sukanya baca sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad saja, mangga. Saya suka baca sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pakai Sayyidina boleh. Oh saya mah yang itu mah jarang, hanya saya baca dalam sholat saja misalnya, atau saya baca ketika sholat jenazah, atau saya baca ketika saya jadi khatib waktu sholat Jumat sebelumnya, karena menjadi bacaan yang wajib kan ya. Sholawat yang wajib dalam sholat yang laksanakan kita 5 kali sehari semalam ketika tasyahud. Begitu juga ketika khatib naik mimbar menjadi rukun khutbah, bersalawat atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar itu misalnya kita baca yang sunnahnya, sholawatnya yang pendek mangga, pakai Sayyidina boleh, atau kita mengenal dengan namanya sholawat nariyah misalnya ya, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman, dan selanjutnya. Sekarang ada lagi sholawat busro yang suka dilantunkan pakai nada, atau sholawat munjiat dan sholawat yang lainnya, mangga saja. Yang salah itu orang yang malas tidak mau bersolawat. Al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Sholawat ini salah satu etika kita berdoa pun sama. Baca dulu apa? Baca dulu sholawat. Suatu waktu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di masjid seperti yang sekarang ini. Tiba-tiba ada yang datang belakangan, lalu sholat. Selesai sholat tidak langsung pulang ke rumah, duduk dulu, setelah duduk dikir langsung berdoa, tapi dalam doanya langsung membaca Allahumma gfirli warhamni, ya Allah ampuni dosa-dosaku, ya Allah berikan aku rahmat atau kasih sayang. Saya tanya, doanya bagus apa jelek? Allahumma gfirli warhamni, bagus kan doanya ya. Namun apa kata baginda Rasul? Ayyuhal musalli, wahai orang yang salat, ya, ajil, engkau terlalu terburu-buru.
Nabi memberikan arahan, kalau kau sholat, terus kamu duduk, terus kamu berzikir, selesai berzikir kamu berdoa kepada Allah, awali dulu dengan apa? Fa ahmidillaha bima huwa ahlu. Kamu memuji dulu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sholli alayya, lalu kamu salawat, ya. Kamu membaca salawat kepadaku. Setelah itu baru berdoa. Jadi salawat ini bagian daripada supaya doa cepat terkabul. Awali dengan memuji Allah, lalu bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita mohon apa yang kita inginkan supaya doanya cepat terkabul. Ya, satu doa. Jadi boleh kita baca di mana? Di awal, di tengah, atau di akhir ketika kita berdoa. Yang berikutnya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin," ya, "faqulu ma yaqul tsumma sallu alayya." Apabila kita mendengar kumandang adzan, maka jawablah itu orang yang mengumandangkan adzan sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin, lalu bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu membaca doa seperti doa yang sudah kita hafal diajarkan semenjak kecil. Kalaupun kita bisa melakukannya, halat lahu syafa'ah, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang beda itu kan ketika pada bacaan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, jawabnya bukan itu tapi la haula wala quwata illa billah. Jadi selesai itu kita baca salawat dulu, terus baca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai dengan selesai. Insyaallah janji dari baginda Rasul, halat lahu syafa'ah, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau idza dakhala al-masjid shalla alayya Muhammadin wa sallama wa qala, baru Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya, masuk masjid kaki yang mana dulu? Kaki yang kanan dulu. Setelah masuk masjid pakai kaki yang kanan dulu, baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad, baru baca doa apa? Allahumma aftali abwaba rahmatik. Begitu juga ketika kita keluar dari masjid, kaki yang kiri dulu, kita baca salawat lagi, terus baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Selengi dulu dengan apa? Dengan salawat juga. Atau Nabi memberikan bimbingan arahan kepada kita ketika kita bertemu dengan saudara kita, ya, tidaklah, kata baginda Rasul, dua orang yang saling mencintai karena Allah, lalu salah satu daripada keduanya menemuinya, setelah menemui terus bermusafahah, setelah bermusafahah dua-duanya membaca sholawat, kecuali tangannya sebelum dilepas tuh, Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Walaupun dosa kecil atau lumayan payah, bener nggak? Lumayan dosa yang kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita saling mencintai karena Allah, lalu berjumpa menemui salah satu di antara keduanya, datang bersalamanlah bahasa kitanya, lalu ketika salaman itu kita membaca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad, ya, tidaklah Allah mengampuni sebelum apa? Kedua tangannya dilepas. Untung apa rugi? Untung, ternyata keuntungan bersolawat sangat banyak. Ini sebagian kecil yang saya jelaskan. Makanya sekali lagi dari kalimat al-jannatu wa na'imu al-sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Banyak-banyakin apa? Banyak-banyakin solawat. Baru bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih
lagi Maha Penyayang. Pasti setiap penyusun kitab ya mengawali dengan apa? Dengan bismillah, tidak akan pernah ditinggalkan. Karena apa? Iktidaan bil kitabil aziz, ya, mengikuti Allah sendiri, Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, 114 surat, lebih daripada 6.000 ayat, mengawalinya dengan kalimat apa? Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini sudah mencakup makna dari seluruh kitab yang Allah turunkan, baik ya yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu ataupun intisari daripada Al-Quranul Karim, termasuk bismillah ini intisari daripada surat Al-Fatihah yang jumlahnya ada 7 ayat. Walaupun berbeda pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan bahwa bismillah ini tidak termasuk satu ayat daripada surat Al-Fatihah, namun Imam Syafi'i dan ulama-ulamanya mengatakan bahwa bismillah bagian atau salah satu surat daripada surat Al-Fatihah. Terlepas daripada perbedaan itu, kita jangan dibesar-besarkan perbedaannya. Yang baca bismillah imam dijarkan, mangga. Tidak dijarkan, jangan ribut. Yang salah itu yang kagak sholat. Benar nggak? Yang kagak sholat, yang nggak datang ke musola taqwa, jangan ribut. Imamnya nggak jahar bismillahnya, ngapain diributin? Makmum yang biasa nggak jamaah sama orang yang baca bismillah jaharnya jadi kabur, itu yang salah. Saya kagak mau lagi. Kenapa? Imamnya baca bismillahnya dikencengin. Atau misalnya kita yang terbiasa ya ngikuti orang yang imamnya baca bismillahnya jar, tiba-tiba ada yang baca bismillahnya kagak jar, jadi kabur. Ngapain begitu? Ribut-ribut urusan yang sepele. Yang salah itu yang kagak sholat, yang nggak mau datang ke mana? Ke musola at-taqwa. Ini musolanya udah sangat luar biasa bagus. Yuk kita makmurkan bersama-sama. Kalau makmur, keberkahan akan Allah turunkan kepada jamaah RT 1, RT 2, RT 3 dan lingkungan sekitarnya. Alhamdulillah. Bisa jadi karena kita ribut urusan bismillah aja, permusuhan gara-gara yang sedikit. Yuk kita bareng bersama-sama, perbedaan dikit-dikit kita hindarkan. Yakin saya banyak persamaannya ketimbang apanya? Ketimbang perbedaannya. Kembali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hukumnya Pak Sunnah, bahkan ada ya majelis misalnya, kiai misalnya, halaqah yang mengamalkan bismillah terus tuh, habis sholat subuh ada yang 1000, ada yang 880. Bapak-bapak sering nggak ngamalin bismillah? Boro-boro kita mah ya. Bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang terlalu banyak lupanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadiul imla bismidzatil aliyah. Ya. Memulai itu saya membaca dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur. Setelah bismillah wa usolli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awaliyah. Membaca salawat, membaca salam ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awaliyah. Nabi itu nur cahaya, di mana cahayanya kan awal Allah ciptakan, tapi terakhir di apa? Diutusnya. Tentunya di akhir. Ini bab 1 itu wasta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatil qawiyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Memohon pertolongan kepada Allah karena tidak ada daya, tidak punya kekuatan kecuali la haula wa la quwwata illa billah. Baru yang kedua, singkat-singkat saja. Ya, wa ba'du faqulu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Saya ingin kemarin menyambut udah di Anur juga, tapi bapak-bapak yang nggak hadir, yang nggak datang, bab 2 ini intinya menjelaskan tentang ya nasab Nabi. Ya, wajib hukumnya kita tahu sampai adan. Kalau kita ngaji kitab Tijan kan ada kalimat wa yajibu ala kulli mukallafin, dan wajib
bagi mukallaf. Mukallaf itu siapa? Orang yang baligh dan punya akal. Baligh misalnya akalnya kurang sehat nggak wajib, tapi ketika baligh punya akal wajib hukumnya ayyarifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummi. Wajib hukumnya bagi kita mengetahui nasab Nabi dari pihak ayah dan dari pihak ibunya. Dijelaskan dari pihak ayahnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Udah segitu aja hafalin isi inti daripada bab 2. Udah hafal apa belum? Belum. Ngapalin ya. Beli kitab Al-Barjanjinya udah dihafalin sampai Adnan. Kan udah sepuh mah susah ngapalinnya, emang susah. Susah itu bagi orang yang nggak mau. Coba nyanyian secangkir kopi kenapa bisa? Saya yakin di antara bapak-bapak ini ada nih yang bisa nyanyian secangkir kopi. Ada nggak, Pak? Banyak. Ibu-ibu yang di belakang ada nggak yang bisa nyanyi? Banyak. Secangkir kopi apalagi? 2 cangkir. Pokoknya saya itu kalau di Al-Muhajirin di Blok ada yang hajatan, saya bengong ternyata banyak artis ya. Kapan ngapalinnya? Lagu ini bisa, itu bisa, campur sari bisa. Kok giliran ngapalin nasab Nabi kagak bisa? Giliran ngapalin nasab Nabi kagak bisa. Sebenarnya bukan kagak bisa, emang kagak mau bisa. Buktinya apa? Kagak mau ngapalin. Kalau ada usaha, ada ikhtiar, saya yakin bisa sampai Adnan. Coba aja bapak-bapak, ibu-ibu pang-pang di tempat tidur kita. Gak usah dihafalin. Tiap malam dilihat, insya Allah bisa ya. Muhammad bin Abdullah sampai Adnan, insya Allah bisa. Udah usaha dan ikhtiar. Masa maulidan terus nasab Nabi kagak hafal? Anaknya berapa, Pak? 4 kata si Dede. Anaknya berapa? 7 ya. Putranya 7. Said Qasim, Siti Jenab, Siti Ruqayyah, Siti Fatimah. Terus ada Ummu Kulsum. Terus yang laki-lakinya ada Sayyid Ibrahim. Siapa lagi? Sayyid Abdullah. Ya, ada 7. Sayyid Qasim, 2 Siti Zainab, katilu Ruqayyah ka 4 Siti Fatimah, 5 Ummul Kulsum ka 6 Abdullah, 7 Sayyid Ibrahim sareng Sayyid Ibrahim putra ka-7. Itu mana dong orang Sunda. Ngambilnya dari mana? Tina hiji kurung. Aya hiji kurung pinuh ku Japati keluar disada wok-wokan, diambil dipindahin, sayanya diganti. 1 Sayyid Qasim, 2 Siti Zainab, 3 Ruqayyah, 4 Siti Fatimah, 5 Ummul Kulsum, 6 Abdullah, tambah Sayyid Ibrahim putra ke-7. Bisa Pak ngapalin nyebutin nama putra putri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke nasab yang tadi itu yang saya sebutkan sampai dengan Adnan, Allah bersihkan dari karakter, dari sifat hasil perzinahan jahiliyah. Nur kenamiat baginda Rasul berpindah, ini bukan hasil daripada yang umum yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Makanya bahasanya wa akrim bihi min nasabin taharahullahu ta'ala min sifahil jahiliyah, atau tarakus sifaha falam yusibu ma'ruhum min adami wa ila abihi wa ummihi. Ya, wa akrim bihi min nasabin, Allah muliakan ya daripada nasab baginda Rasul. Bahkan Allah taharahullah, Allah sucikan, Allah bersihkan min sifahil jahiliyah, dari perzinahan jahiliyah. Jadi yang tadi itu tuh yang disebutin tarakus sifaha falam yusibhu maru, tidak terkena, tidak pernah melakukan ya perzinahan, dari ke bawahnya sampai dengan Abdullah. Kan terakhir dititipkan ruhnya di mana? Di Abdullah. Setelah dari Abdullah
ya, ayahanda baginda Rasul dipindahkan kemana? Ke Siti Aminah. Diperkuat dengan hadis baginda Rasul, ma waladani min sifahil jahiliyati syai'un wa ma waladani illa nikahun kanikahil Islam. Aku tidak dilahirkan sedikit pun dari zina jahiliyah, dan aku dilahirkan lahir dari hasil pernikahan seperti pernikahan Islam. Ini belum apa? Belum lahir kan, baru menceritakan, baru pertama. Bab yang keduanya menceritakan nasab baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita masuk ke bab yang berikutnya, yang ketiga. Ya, saya lewat-lewat, emang tidak secara detail ya. Walamma radallahu ta'ala ibrazaki qatil Muhammadiyah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menampakkan hakikat ya baginda Rasul, jasad dan bentuknya. Naqalau ila maqarimil sadafati Aminataz Zuhriyah. Allah pindahkan itu dari mana? Dari Abdul Muthalib ke Siti Aminah. Cahaya atau nur kenabian terlihat pada ayahandanya Abdullah. Bahkan ada seorang perempuan dari Bani Asad mengerti bahwa di Abdullah ini ada cahaya kenabian, minta dinikahi, bahkan dikasih iming-iming. Kalau mau menikah dengannya dikasih hadiah onta 100 ekor. Kan lumayan Pak, 100 ekor unta. Ya, kira-kira kalau diminta dinikahi sama seorang perempuan masih bujangan, ceritanya bukan sekarang, tuh sekarang nggak mungkin ya. Waktu muda nikah sama saya ya, kasih hadiah yang banyak seharga 100 ekor unta. Kira-kira 1 ekor unta berapa yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji? Kira-kira 1 ekor berapa ya Pak? Berandai-andai aja, berandai-andai 50 juta. 100 berapa? 5 miliar duitnya ya? Dan enggak? 150 bener 5 miliar enggak? Kasih 5 miliar nikah sama perempuan lagi bujangan, kira-kira tertarik enggak? Oh, tertarik banget. 5 miliar. Tapi Abdullah enggak. Iya. Diiming-iming mau dikasih 100 ekor unta, enggak. Tetap menikah sama siapa? Sama Siti Aminah. Nah, qalahu ila maqarihi, makanya berpindah nurnya kenabian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Aminataz Zuhriyah, kepada Siti Aminah Az-Zuhriyah. Ketika sudah berpindah, sudah menikah, bentuk penghormatan Allah perintahkan malaikat yang menjaga pintu surga siapa? Malaikat Ridwan, untuk membuka pintu-pintu surga. Bentuk penghormatan. Ketika pintu-pintu surga sudah terbuka, wanudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi dzatiyah. Ini berita hamilnya Siti Aminah yang akan melahirkan manusia pilihan yang paling agung, disebarkan, diberitakan di mana? Fis samawati wal ard, di seluruh penduduk langit, begitu juga makhluk-makhluk yang ada di mana? Yang ada di muka bumi. Wa nudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi dzatiyah. Mengandungnya Siti Aminah sudah tersebar di mana? Di langit dan di bumi. Bahkan wal saba kullu sabil lihububi nasimin sibah wa kusyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalang sungdusiyah. Di pagi harinya turun angin sepoi-sepoi, keadaan yang tadinya gersang, gerah bahasa kitanya. Kalau di rumah kan nggak ada AC, nggak ada kipas, gerah ya Pak, bener nggak? Yang tadinya gerah, gersang, keadaan berubah menjadi apa? Menjadi sejuk. Itu bedanya. Ini baru apa? Baru berpindah nur kenabian, cahaya kenabian. Kemana? Kepada Siti Aminah. Udah diberitahu seluruh penduduk langit, penduduk bumi, keadaan yang gersang menjadi sejuk. Tanam-tanaman yang tadinya sudah pada kering kerontang menjadi apa? Menjadi subur. Wa ainati thimar wa nasyajarul jani janah.
buah-buahan menjadi matang, menjadi masak. Terus orang yang mau memetik gak usah naik pohonnya, itu pohonnya menghampiri orang yang mau memetiknya. Wah, enak banget ya. Pak, ini Nabi sedang di apa? Sedang dikandung. Keajaiban sudah sangat luar biasa. Buah matang, kita mau pelengkung tuh datang, bukan kita yang manjat. Ini berkah apa? Berkah Nabi sedang dikandung. Bahkan wana taqas bi amli kullu dabbatil liqurasyim bi fisail al-sunil arabiyah. Binatang-binatang bicara, ngomong ya. Yang ada di Quraisy itu bi fisail al-sunil arabiyah, dengan bahasa Arab yang fasih. Binatang ngomong menceritakan bahwa Nabi Muhammad sedang dikandung. Wa nataqas bihamlihi kullu dabbatil li quraisim bi fisahil al-sunil arabiyah. Luar biasa ya. Semut ngomong pakai bahasa Arab. Apalagi binatang. Cicak ada nggak di Mekah? Ada. Cicak ngomong bahasa Arab. Apalagi onta tuh, onta makan di sana banyak. Onta ngomong pakai bahasa Arab. Wa nataqas bihamli kullu dabbas, seluruh binatang-binatang ya. Di Quraisy bi fisahil al-sunil arabiyah, dengan bahasa Arab yang fasih. Menceritakan apa? Menceritakan Nabi Muhammad sedang dikandung. Tapi ada yang rusak. Wa kharratil asiratu wal asnam ya, singgasana raja pada hancur, pada rusak. Wal asnam, dan berhala-berhala pada tersungkur. Kan banyak berhala di sekeliling Ka'bah, pada hancur. Wa tabasyarat husul masyariqi wal magharibi wa dawab wal bariyah wa tasatil awalimu minas sururi kasumayah. Itu tersebar berita dari masyriq sampai maghrib, dan seluruh alam merasa senang dengan dikandungnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas ada ayat Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Ayat ini menjelaskan bahwa lahirnya baginda Rasul menjadi rahmat untuk seluruh alam. Makanya di sini bahasanya watasatil awalimu minas sururi kasa umaya, seluruh alam merasakan kesenangan atas telah dikandungnya baginda Rasul. Bahkan wabusyaratil jinnu bidlali zamani, jin juga sudah mengabarkan sesama jin lagi bahwa Nabi akhir zaman sebentar lagi akan lahir. Kan jin itu pintar ini ya, pintar mencuri berita-berita di mana? Di langit. Jin. Dan jin ini sama seperti manusia, kewajibannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Makanya jin ada yang Islam, ada jin kafir. Nabi pernah nggak bertemu dengan rombongan jin? Pernah. Dan menyatakan beriman, mendengarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, sangat takjub dengan bacaan tersebut sehingga berbaiat, beriman kepada baginda Rasul. Makanya kurang lebih 2,5 kilo atau 2,4 kilo dari Masjidil Haram ada salah satu masjid kecil, namanya masjid apa? Masjid Jin ya. Jadi dari tempat sa'i maju ada masjid kucing, terus ketemu lagi tuh ada masjid jin. Masjid jin ini ya, serombongan jin mendengar bacaan Al-Quran ya, lalu beriman kepada Allah. Ceritanya Nabi beserta para sahabat keluar menuju pasar Ukaz namanya zaman dulu, katanya sekarang udah nggak ada. Pasar itu kalau kita identik pasar itu kan dipakainya tiap hari ya Pak, jualan. Ini mah nggak hanya tahunan ya. Pasar Ukaz dulu ya, kalau dari Mekah 3 hari 3 malam, kalau dari Taif 1 malam. Nabi berangkat tuh ke pasar Ukaz ya. Tiba-tiba datang waktu sholat subuh di Tihamah. Pas sholat subuh membaca surat setelah Al-Fatihah, surat Ar-Rahman, kan panjang Pak surat Ar-Rahman. Sanggup nggak kira-kira Pak di sini? Setelah Al-Fatihah surat Ar-Rahman dijamin kabur. Surat Ar-Rahman. Ini si setan ya, sehingga tidak bisa ya mencuri mendengar berita-berita di langit ya. Akhirnya pada turun lagi. Bahkan dari yang maksa-maksa langsung dilempar sama abang bintang ya, dirajam bahasanya. Datang kepada pimpinan jin yang kafir.
Saya tidak bisa mendengar berita-berita di langit. Ini ada sesuatu, kata rajanya jin, coba kamu nyebar tuh ke seluruh mana, ke seluruh penduduk dunia. Apa yang bisa menghalangi sehingga kita tidak bisa mendengar ya berita-berita dari mana? Dari langit. Sampailah serombongan jin itu ke tempat di mana baginda Rasul sedang sholat fajar atau sholat subuh yang membacakan surat Ar-Rahman. Oh, ini barangkali yang membuat berita-berita langit terhalang. Emang betul. Mendengarkan dengan seksama. Mereka sangat kagum dengan bacaan Al-Quranul Karim. Makanya ada di surat Al-Jin kan. Ini diceritakan kisahnya. Atau di surat Al-Aqab ayat 29 kalau nggak salah, 30. Cerita tentang ya Nabi bertemu dengan serombongan jin. Cerita yang tadi itu. Sehingga jin ini berbayat beriman. Diabadikan ya pertemuan Nabi dan serombongan jin itu sekarang dengan namanya Masjid Jin. Insya Allah bapak-bapak yang umrah, yang haji pasti akan bisa melihat Masjid Jin. Yang belum mudah-mudahan ada takdir. Wabusyiratil jinnu bidlali zamanihi wang tahakatil kahanatu warahibatir ruhbaniyah. Jin pun ya sudah memberikan kabarnya. Ada yang pada binasa wang tahakatil kahanah, para dukun ya, dukun jadi pada apa? Pada binasa. Terus para pendeta jadi pada takut. Padahal nabinya belum apa? Belum lahir. Terus itu Siti Aminah wa utiyat ummu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Ya. Wa utiyat ummu fil manami, Siti Aminah sering bermimpi, kadang-kadang mimpi dengan para nabi yang lainnya ya. Faqila la innaki qad amalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Ya, wahai Aminah, kau jangan takut, jangan sedih, jangan prihatin, sesungguhnya engkau mengandung sayyidil alamin, penghulunya, pemimpin seluruh alam, seluruh manusia, wa khairil bariyah, dan kamu mengandung manusia yang paling baik. Wasammi idza wadatihi Muhammadan li'annahu satuhmadu Uqbah. Kalau lahir berilah nama dengan nama apa? Dengan nama Muhammad. Ini kan perintah langsung. Kalau melihat ini ya, mimpi ya bahwa kamu mengandung penghulunya manusia, kalau lahir beri nama dengan nama Muhammad. Keterangan yang lain yang memberi nama Muhammad adalah kakeknya Abdul Muthalib. Kapan? Pada hari ke-7 kelahirannya. Ya. Namanya apa? Muhammad. Padahal nama ini belum pernah ada. Ya. Nenek moyang ya Nabi Muhammad ke atasnya itu sebelum beliau nggak ada yang namanya Muhammad. Makanya ada yang bertanya, ketika Abdul Muthalib memberi nama dengan nama Muhammad, bertanya, kenapa ini bayi diberi nama dengan Muhammad padahal belum ada nama ini di nenek moyang kita? Kata Abdul Muthalib, saya berharap ini bayi dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi, dan ternyata apa yang menjadi harapan Abdul Muthalib dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah bisa, Pak. Kembali lagi yang memberi nama wasami idza wadati Muhammadan li'annahu satuhmadu Uqbah. Jadi namanya Pak Muhammad, lahirnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Kata para ulama dalam kitab Nashaiul Ibad, ya, nama ini salah satu kemuliaan baginda Rasul dari sisi nama, karena dalam Al-Qur'an Allah tidak pernah ya, dan kita tidak akan pernah menemukan kalimat ya Muhammad ketika menyebut nama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti di Al-Qur'an kalimat Muhammad gak ada. Ada enggak kalimat Muhammad di Al-Quran? Ada. Berapa tempat? Ya, tebak-tebakan. Yang ada kalimat Muhammad berapa tempat tuh? Ada 4. Di Ali Imran, ya, wa ma Muhammadun illa rasul, ya. Qad khalat min qablihir rasul. Afa imata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrallaha syai'a. Ini ada surat Ali Imran, disebutin apa? Wa ma Muhammadun illa rasul. Tapi yang 4 ini semuanya kabar, bukan Allah memanggil ya Muhammad. Atau ada lagi misalnya di surat Al-Ahzab, maka na Muhammadun ya aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, ya. Wa kana Allah bikulli syai'in alima.
Itu juga disebut apa? Makana Muhammadun. Ya. Nabi Muhammad itu bukan ya ayah atau bapak dari seorang laki-laki. Lagi-lagi bukan mengatakan ya Muhammad. Terus yang berikutnya ada di surat Muhammad itu sendiri, walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Atau yang keempatnya ada di surat Al-Fat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kufar. Jadi kalimat Muhammad atau nama Nabi Muhammad disebut di dalam Al-Qur'an di dalam 4 surat atau 4 ayat diantaranya. Bapak hadirin sekalian, ya. Jadi sekali lagi nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau melihat ini langsung ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala wasami idza wadatihi Muhammadan li'annahu satu madu ubah. Walamma tamma min hamli syahrani ala masyhuril akmalil marwiyah. Ini ketika sudah sempurna usia kandungan berapa bulan? 2 bulan. Walaupun berbeda pendapat di kalangan ya ahli sejarah. Kalau di sini di kitab ini walamma tamma min hamli syahrani ala masyhuril akmalil marwiyah, ketika sudah sempurna umur usia kandungan berapa bulan? 2 bulan. Tuwfiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah wa kana qad ijtaja bi akhwali Bani Adi min at-Taifatin Najariyah. Meninggal atau wafat siapa? Ayahnya Abdullah. Di mana meninggalnya? Di Madinah Al-Munawwarah. Ceritanya diperintah oleh ayahandanya Abdul Muthalib untuk satu keperluan. Pendapat yang pertama disuruh ke Madinah, atau ada yang kedua disuruh ke Gajah untuk apa? Beli kurma, beli anggur. Untuk satu acara bareng dengan rombongan yang mau berjualan ke Sam. Tiba-tiba tuh pas mau pulang sakit ceritanya. Karena sakit perjalanan Mekah Madinah kan jauh. Akhirnya supaya sehat dulu, singgah dulu di saudara paman-pamannya, di mana namanya di Bani Adi, bi akhwalihi Bani Adi minat taifatin Najariyah, dari sebagian daripada golongan Najariyah. Berapa bulan lamanya? Wa makasabim syarang sakima yu'anuna sukma wa saqwah. 1 bulan. Ternyata qadarullah 1 bulan ini ya Sayyid Abdullah ayahandanya baginda Rasul meninggal dunia. Ya, dan dimakamkan di mana? Di Madinah. Kalau ditelusuri katanya makamnya itu antara perjalanan kalau kita menuju apa? Menuju Raudhah, walaupun nggak ada tempat secara khusus ini makamnya siapa? Makamnya Sayyid Abdullah atau ayahandanya baginda Rasul, tapi diperkirakan pemakamannya itu ya lewat jalan menuju Raudhah atau Babus Salam ketika kita mau berziarah ya ke makam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin yang saya hormati, ibu-ibu, ini saja barangkali karena waktu sudah masuk ya salat Isya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik dan timbul kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.